Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Masih tetap semangat? Kalau masih tetap semangat, mari kita simak materi pembelajaran berikut ini. Apa itu pidato persuasif? Iya benar, pidato adalah menyampaikan suatu hal di depan umum, sedangkan persuasif adalah mengajak atau membujuk secara halus. Nah, jadi pidato persuasif itu adalah pidato yang berusaha untuk mengajak pendengar atau seorang audiens dengan menyampaikan pendapatnya, gagasannya, alasannya yang jelas, masuk akal, serta dapat dipertanggungjawabkan. Teks pidato memiliki sebuah struktur di mana struktur itu terdiri dari pembukaan. Nah, di pembukaan itu ada salam pembuka seperti selamat pagi, assalamualaikum. Kemudian ucapan sapaan yang terhormat kepada siapa, kayak gitu ya, ucapan penghormatan, kemudian ucapan rasa syukur kepada Allah dan kepada Nabi. Nah, kemudian yang kedua adalah isi pidato, yaitu berisi tentang ungkapan atau gagasan yang ingin disampaikan kepada audiens. Dan yang ketiga adalah penutup dari sebuah pidato. Di penutup itu isinya ada harapan atau pesan orang yang menyampaikan pidato kepada para audiens. Nah, yang kemudian yang kedua, permohonan maaf kepada audiens. Dan yang ketiga adalah salam penutup. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah untuk menyusun teks pidato? Nah, yang pertama harus ada pokok permasalahannya dulu. Jadi kita tentukan temanya itu apa. Yang kedua harus pandai dalam menyajikan isi. Jadi isinya itu harus terstruktur. Yang ketiga, uraiannya mengandung pengetahuan atau wawasan. Jadi diisi dalam pidato itu harus terdapat pengetahuan serta wawasan yang baik untuk para pendengarnya. Dan yang keempat, ada tujuan yang ingin disampaikan. Ketika seseorang menyampaikan pidato, berarti ada hal atau tujuan yang ingin dia sampaikan, baik berupa pesan maupun berupa ajakan. Selain langkah-langkah menyusun pidato, kita pun harus mempelajari cara berpidato dengan baik. Yang pertama, kita harus menentukan topik dan tujuan dari pidato yang kita sampaikan itu maksudnya untuk apa. Yang kedua, harus menganalisis publik atau situasi. Tujuannya adalah agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan maksud yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh publik dengan baik. Maka hal yang berkaitan dengan publik itu seperti kita harus perhatikan jumlah pesertanya, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan publik. Jadi kita harus perhatikan itu semua dan harus kita sesuaikan pula cara penyampaiannya dengan situasi publik yang tadi telah Ibu sebutkan. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan serta menyusun bahan. Bahannya dari mana? Dari pengalaman seorang yang berpidato, dari penelitian kita, dari imajinasi kita, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat adalah menentukan metode. Metode dalam berpidato itu ada 4, nanti akan kita bahas setelah ini. Kemudian yang kelima harus membahasakan ide. Membahasakan ide di sini maksudnya adalah kita harus pandai menyampaikan hal yang kita ingin sampaikan itu dengan bahasa yang baik. Baiknya seperti apa? Kita lihat lagi di sini audiensnya itu siapa. Jadi harus disesuaikan bahasa yang kita gunakan. Jika di lingkungan yang formal, maka bahasanya pun harus formal. Tetapi jika di lingkungan seperti masyarakat, maka bahasanya pun harus yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Nah, beda lagi jika audiensnya itu adalah anak-anak, maka harus disesuaikan juga bahasa yang kita gunakan untuk anak-anak itu seperti apa. Itu maksudnya dari membahasakan ide. Dan yang keenam yaitu melatih penyajian. Maksudnya apa dengan melatih penyajian? Nah, maksudnya adalah kita perhatikan penampilan kita ketika hendak berpidato. Pertama, kita harus perhatikan kontak visual kita.
Jadi antara si si orang yang berpidato itu dengan audiens itu harus ada komunikasi. Jadi ada komunikasi antara orang yang berpidato dengan audiens ya. Jadi jika kita pidatonya menggunakan teks, maka mata kita tidak boleh terfokus kepada teks. Jadi harus sekali itu mata kita melihat ke audiens. Kalau kita hanya fokus kepada teks, nanti ketika sudah selesai berpidato yang ada audiensnya meninggalkan kita, tidak ada ya, karena monoton kalau seperti itu. Jadi usahakan mata kita pun ikut berbicara kepada audiens ya. Jadi tatap audiensnya, lihat audiensnya seperti itu. Kemudian yang kedua, perhatikan juga vokal. Vokal suara kita harus dimainkan. Di mana nada penekanan itu harus tinggi dan di mana ketika menyampaikannya itu biasa saja ya dengan menggunakan vokal yang biasa seperti itu ya. Jadi vokalnya pun harus diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga itu harus juga diperhatikan gestur tubuh kita, mulai dari ekspresi, gerakan tangan, tubuh kita seperti apa itu harus diperhatikan. Jadi orang yang berpidato itu jangan hanya diam di panggung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode berpidato. Metode berpidato itu ada 4. Pertama, metode naskah atau manuskrip, yaitu metode ini adalah seseorang berpidato dengan menggunakan teks. Contohnya seperti apa? Seperti pidato kepresidenan, kenegaraan. Nah, seorang presiden ketika berpidato dia menggunakan teks atau naskah. Itu namanya metode manuskrip. Yang kedua yaitu metode hafalan atau memoriter, di mana metode ini itu seseorang menghafalkan teks pidato dari awal sampai akhir. Jadi dihafalkan itu semuanya ya. Kemudian yang ketiga ada metode menuliskan garis besarnya saja atau metode ekstemporan. Di mana metode ini langkah-langkahnya itu kita hanya menuliskan pokok pikirannya saja. Inti permasalahan yang mau kita bahas apa? Contoh, ketika kepala sekolah hendak menyampaikan beberapa hal kepada siswa-siswinya. Jadi yang mau dibahas itu misalnya kebersihan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan adab terhadap guru. Nah, itu kan ada 4 poin ya yang mau dia sampaikan. Berarti 4 poin itu saja yang dicatat di kertas kecil, itu namanya garis-garis besar. Kemudian cara penyampaiannya bagaimana? Selanjutnya poin-poinnya isi dari poin-poin tersebut disampaikannya dengan menggunakan bahasa sendiri seperti itu. Jadi bukan dihafal ya. Yang keempat yaitu metode serta-merta atau spontan, di mana pidato ini dilakukan secara spontan ya, tidak ada persiapan sama sekali ya. Jadi ketika kamu ditunjuk oleh seseorang, misalnya si A, kamu hari ini pidato ya, temanya tentang apa aja terserah kamu, yang penting berkaitan dengan audiens hari ini. Dia tuh spontan menyiapkan sendiri, temanya dia siapkan secara dadakan, isinya pun dia siapkan secara mendadak. Itu namanya metode spontanitas atau impromptu. Jadi tidak ada persiapan sama sekali ya. Oke, cukup materi kita hari ini. Semoga dapat kalian mengerti. Untuk tugasnya nanti akan Ibu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.